Senang rasanya kita berjumpa kembali pada hari ini dalam renungan harian Embun Pagi. Dan pada hari ini kita akan disegarkan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita dari Matius 18 ayat 14. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Laing songoni musema amangmu na di benua ginjangi, nada por rohania muda adong nalilu sahalak pesian akka namenekon. Dalam bahasa Indonesia, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian firman Tuhan. Sebelum perikop hari ini, Yesus menceritakan tentang seorang yang memiliki 100 domba. Kemudian hilang satu. Maka yang punya domba tersebut akan meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu hingga dapat. Kemudian setelah dapat, maka bersukacitalah yang empunya domba tersebut, karena memang sudah didapat yang dicari, yaitu domba yang satu tersebut. Yesus menceritakan ini mengumpamakan terhadap bagaimana anak-anak, yaitu mendampingi mereka sehingga tidak terhilang. Anak-anak, kalau kita pahami dalam kehidupan sehari-hari, sering orang menjadikan anak-anak sebagai sebuah objek daripada kebutuhan. Artinya, banyak orang mengeksploitasi anak-anak di dalam kelemahan mereka, di dalam keterbatasan pemikiran mereka, sehingga beberapa produk diusahakan untuk mencoba membuat ketertarikan pada anak-anak tanpa melihat nilai-nilai daripada apa yang diperjualbelikan tersebut. Demikian juga dengan hal pendidikan. Banyak orang membuat sebuah pendidikan yang hanya terbatas dan tidak menyentuh kepada kehidupan anak-anak. Hanya sebuah aktualisasi yang menyatakan kepuasan bagi orang dewasa, bukan kepada anak-anak. Oleh karena itu, firman ini mau mengingatkan kepada kita bahwa anak-anak itu penting. Selama pentingnya kepada seekor domba yang terhilang dan harus dicari. Anak-anak harus diberikan pemahaman, harus diberikan pengertian tentang firman Allah, sehingga mereka menjadi memahami dan menghidupi firman tersebut. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang dewasa melakukannya? Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mendampingi anak-anak, jadikan menjadi dirimu sebagai teladan bagi mereka. Ketika kita mau menginginkan mereka bertumbuh dalam spiritualitas, tunjukkan hidupmu sebagai teladan bagi anak-anakmu. Artinya, banyak orang dewasa yang hanya mengatakan kebaikan kepada anak-anak tanpa meneladaninya. Umpamanya, berdoa sebelum makan. Kita menyuruh anak kita untuk berdoa, padahal kita tidak berdoa. Banyak juga orang tua yang menyuruh anaknya untuk pergi ke gereja, namun orang tuanya tidak pergi bergereja. Oleh karena itu, sebagai orang tua, haruslah mengarahkan mereka untuk menjadi teladan terlebih dahulu. Kemudian, selain sebagai teladan kehidupan yang perlu untuk kita tunjukkan adalah bagaimana mengajari mereka, mendidik mereka. Kalau di dalam kitab Keluaran dan Ulangan dikatakan, kita harus menceritakannya siang dan malam. Kita harus menceritakan kuasa Allah, bagaimana Allah menyertai kehidupan kita, sehingga mereka mengimani atas apa yang sudah diceritakan tersebut. Pengalaman kehidupan kita ceritakan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian menceritakan kepada mereka tentang firman setiap saat, sehingga mereka dihidupi oleh firman. Ada yang melakukannya bercerita sebelum tidur, ada yang bercerita sambil makan pagi, malam, atau siang, sambil santai menceritakan kepada firman tersebut. Hal-hal ini merupakan sebuah kebaikan karena anak-anak membutuhkan pemahaman yang benar
tentang firman dan tentang Tuhan tersebut. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita membawa mereka untuk mengenal Kristus Yesus, maka kerajaan sorga bergembira karena memang menyambut mereka yang gampang terhilang tersebut, yang gampang dirampas oleh zaman dan situasi, dan kita selamatkan mereka melalui firman Allah, melalui pendidikan yang baik. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini firman ini mengingatkan kita, jadikan hidupmu sebagai penyelamat bagi anak-anak, yaitu melalui tingkah lakumu, melalui firman yang engkau nyatakan, melalui kesaksian hidupmu yang menjadi mengarahkan mereka untuk mengenal Yesus Kristus dalam kehidupannya. Ketika itu kita lakukan, maka mereka akan bertumbuh dan keselamatan menjadi milik mereka. Firman ini mengatakan, Bapamu yang di sorga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Artinya setiap anak-anak, mari kita selamatkan, mari kita perkenalkan kepada Kristus Yesus, sehingga mereka hidup bersama dengan Yesus di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mari kita lakukan sebagai orang yang menceritakan dan meneladankan Kristus Yesus terhadap anak-anak di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami agar meneladani kehidupan yang menjadi diteladani oleh anak-anak di sekitar kami. Tuhan juga mengingatkan kami agar menjadi menyelamatkan mereka, sehingga mereka mengenal keselamatan daripada Kristus Yesus melalui kehidupan dan melalui cerita dan pengarahan tentang Kristus Yesus dalam kehidupan mereka. Jadikan firman ini menjadi berakar, berbuah, dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Biarlah setiap orang yang memiliki firman ini tetap melakukannya, sehingga banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. No.